Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali memulaikan ibadah kita. Kita akan sama-sama langsung saja mengangkat satu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia Sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia Sembah Raja Mulia. Haleluya bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia Sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih banyak Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Urapilah setiap kaum wanita yang ada, juga hamba-Mu, biar ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kami mulaikan ibadah wanita Deborah malam ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama angkat pujian kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, oh nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Oh
bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan, seperti tiang tuh bersandar. Orang benar akan lari kepadanya. Orang benar akan lari kepadanya. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan senabumi. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan senabumi. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Kesukaan surga ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sekali lagi, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat itu pujian. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya
sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap ingat sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Terima kasih banyak Tuhan buat janji-Mu pada malam hari ini, bahwa Engkau akan selalu menggendong kami, menuntun kami, bahkan sampai masa putih rambut kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih setiamu kepada kami. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, biar firman ini kembali menguatkan kami untuk tetap menjadi wanita-wanita yang berpengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita akan sama-sama simak. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saya berikan judul, apa arti hidupmu? Nah, mungkin judul yang sama, tetapi biarlah kita mendapat sesuatu yang baru. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Nah, judul firman Tuhan malam ini saya ambil dari ayat ini, yaitu apakah arti hidupmu? Saudara, hidup itu mempunyai banyak arti menurut firman Tuhan. Namun saya akan berikan beberapa saja. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah ujian. Nah, seorang yang menghadapi ujian itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Pasti diperlukan belajar, ketekunan. Yang pasti tanggung jawab dari diri kita ini kepada apa yang kita kerjakan. Nah, pada malam hari ini kita mau melihat, kenapa sih kita harus diuji, saudara? Kita melihat sejarah lewat Alkitab. Bangsa Israel saja, umat pilihan Tuhan, harus mengalami ujian. Sering kita dengar ujian di padang pasir, ya. Mereka harus ketemu ular, dan ularnya bukan seperti ular di Indonesia, ya. Ularnya yang ganas kalajengking, badai, tofan. Badainya bukan air, tetapi pasir. Coba kalau pasir terbang, dia akan mengenai tubuh manusia, bahkan menimbun manusia. Kalau mengenai mata, saudara, satu ujian yang berat. Tapi apakah Tuhan membiarkan umat Tuhan bangsa Israel ini mengalami ujian sendiri? Kalau kita lihat, mereka akhirnya keluar dari ujian itu. Dia menang, dia tiba di tanah Kanaan. Dan banyak contoh, saudara, bukan hanya bangsa Israel yang diuji. Rasul di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, di sana Rasul Paulus bilang apa? Aku diberi duri dalam dagingku. Bayangkan, Rasul Paulus itu seorang rasul yang dipakai Tuhan. Ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi dia sendiri diuji oleh Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang, tapi dirinya sendiri, dia bilang, aku memiliki duri dalam dagingku. Dan dia berkali-kali berdoa, tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Jadi dia tetap memiliki apa yang namanya duri dalam daging itu. Bukan hanya Rasul Paulus, yang lebih muda lagi Timotius. Dia anaknya atau anak didiknya dari Rasul Paulus. Dia pun diuji oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23, bahwa menceritakan pencernaan Timotius itu terganggu. Makanya Rasul Paulus memberi nasihat, minumlah sedikit anggur, karena itu bisa memperbaiki pencernaanmu sedikit, ya, sebagai obat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sehingga Timotius ini dia bukan hanya pencernaannya yang sering terganggu. Kan gak enak ya orang yang sakit pencernaan. Pasti rasanya itu gak nyaman, ya. Apalagi kalau ada dalam perjalanan, dalam pelayanan. Timotius masih muda lagi.
Tapi itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Timotius. Nah, karena pencernaan Timotius terganggu, tubuhnya pun ringkih, lemah, sakit-sakitan. Nah, kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Bukan hanya Rasul Paulus, Timotius, bangsa Israel, Abraham. Siapa yang gak kenal Abraham? Abraham diberi julukan Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Tapi untuk mencapai level itu, dia harus mengalami ujian, saudara. Bayangkan dia berdoa minta anak. Bertahun-tahun Tuhan gak kasih. 25 tahun baru Tuhan jawab. Setelah keriput, setelah jadi kakek nenek baru punya anak. Udah gitu gak lama dia diuji lagi. Tuhan bilang, berikan Iskak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Bukankah itu ujian? Tetapi ketaatan Abraham membuat dia lulus dari ujian itu. Sehingga dia dijuluki apa? Sahabat Allah, Bapak orang percaya. Setiap manusia pasti melewati apa yang namanya ujian. Jangan melihat suksesnya saja, berhasilnya saja. Yusuf, sebelum dia menjadi orang nomor 1 di negeri Mesir, apakah dia tidak mengalami ujian? Dia masih muda, usia masih sekitar 13 tahun, dia sudah harus dibuang oleh kakak-kakaknya di tengah hutan, di dalam sumur kering, dijual. Banyak tantangan ujian yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi Yusuf, dia tidak pernah melupakan Allahnya. Dia tetap menjadi orang yang berharap dan pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Allahnya. Dan apa yang terjadi? Dia lulus. Kenapa? Tuhan menyertai. Jadi saudara, hidup ini ujian. Tapi jangan takut menghadapi ujian ini. Karena Tuhan menyertai. Yusuf disertai Tuhan. Sehingga walaupun banyak orang menfitnah, mereka rekakan kejahatan kepada dia, Tuhan membela. Akhirnya dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Bahkan dia boleh membawa kaum keluarganya, ya, mengangkat kaum keluarganya ketika terpuruk, bahkan ayahnya. Sebab itu saudara, jangan takut menghadapi ujian. Ayub, wah, ujiannya mengerikan ya saudara. Bukan hanya harta bendanya hilang, satu saat keluarganya semua dipanggil Tuhan. Bahkan yang masih hidup satu-satunya istrinya pun dia meninggalkan Ayub. Tetapi Ayub, dia tetap mempertahankan iman keyakinannya itu kepada Tuhan. Sehingga apa yang hilang itu Tuhan kembalikan. Dan banyak contoh. Itulah bukti bahwa hidup di dunia ini, hidup itu adalah ujian. Dan kita lihat tadi, ujian-ujian yang datang kepada umat Tuhan itu tidak membuat mereka mati. Tapi sebaliknya, mereka menjadi pribadi yang kuat. Mereka makin memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sebab itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ujian apa yang sedang kita hadapi saat ini, jangan kaget, karena hidup adalah ujian. Selama kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan dan langkah hidup kita, Tuhan akan menyertai dan kita akan diberi mahkota kehidupan. Kita akan diberi mahkota kehidupan, itu adalah satu harapan semua orang ya. Mahkota Tuhan yang memberikan. Di surga, sudah masuk surga masih diberi mahkota. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan sama-sama baca itu di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Hidup adalah kepercayaan. Kalau pertama hidup adalah ujian, hidup adalah kepercayaan. Jadi kalau hari ini saudara masih hidup, berarti Tuhan masih mempercayakan sesuatu kepada saudara dan saya, kepada ibu-ibu dan saya. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semua yang ada di dunia, di bumi dan segala isinya ini dan yang diam di dalamnya, termasuk ibu-ibu dan saya, ini punya Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk menikmati hidup yang sementara di dunia ini, saudara. Apa yang kita punya semuanya hanya pinjam dari Tuhan. Buktinya kalau kita mati kita nggak bawa apa-apa kan. Nah saudara, apa yang kita punya itu hanya pinjam. Sebab itu mari kita menggunakan kepercayaan yang Tuhan beri itu dengan baik. Waktu yang Tuhan beri, waktu itu pun pinjaman dari Tuhan. Kita diberi waktu untuk hidup. Mari kita pakai waktu itu dengan baik untuk memuliakan Tuhan.
Jangan kita menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan dosa. Jangan kita membuang-buang waktu dengan sia-sia. Tapi setiap waktu yang Tuhan beri, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya waktu tenaga. Kalau saudara bisa bernafas, bisa berjalan, bisa mencuci, menggosok, mengepel hari ini, itu kemurahan Tuhan. Jadi mari kita mau pakai tenaga kita ini untuk hal-hal yang positif. Kita pakai tenaga kita untuk kemuliaan Tuhan saat saudara mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut, dengan bersukacita. Bukankah itu saudara sedang berkhotbah hidup kepada anak saudara, suami saudara, orang yang ada di rumah saudara? Sehingga khotbah hidup itu kan memuliakan Tuhan. Keahlian yang kita punya itu pun pinjaman dari Tuhan. Karena hidup ada kepercayaan. Tuhan percayakan kalau saudara punya keahlian untuk berbuat apapun, melakukan kegiatan apapun, entah itu menjahit, entah itu membuat kue, entah itu keahlian dalam berbicara, semua itu dari Tuhan. Mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Harta yang Tuhan berikan itu pun kepercayaan saudara. Kalau saudara diberi harta, biarlah kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua yang ada pada kita itu adalah pinjaman yang dari Tuhan, kepercayaan yang dari Tuhan. Jadi mari kita mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amsal pasal 28 ayat 20, bagian A dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi kepercayaan yang Tuhan sudah beri sampai hari ini, kalau kita masih diberi hidup, tenaga, kekuatan, waktu, mari saudara kita pakai itu sebaik-baiknya. Karena orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, kata firman Tuhan. Ada kelanjutannya loh. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tentu kita nggak mau dihukum, tapi kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup adalah tugas sementara. Mazmur 119 ayat 19 dikatakan, aku ini orang asing di dunia. Jadi saudara kita di dunia ini adalah orang asing. Kayak kalau saudara pergi ke Singapura atau ke Amerika, di sana saudara disebut orang asing. Nah, bukan tinggal ya, cuma datang. Nah, kewarganegaraan yang asli adalah Indonesia. Saudara hanya sementara tinggal di luar negeri itu. Nah, demikian pula kita di dunia ini, kita orang asing. Kewarganegaraan kita di mana? Filipi 3:20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Saudara yang sudah ditebus oleh darah Kristus, Yesus mati yang akan kita rayakan di Jumat Agung nanti. Lalu Yesus bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus itu memberikan meterai bahwa saudara dan saya, kita kewarganegaraan surga. Karena Kristus, kita memiliki kewarganegaraan surga. Kita hanya sementara di dunia ini. Karena surga itu adalah kepastian bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus mati dan bangkit, surga adalah kepastian. Nanti Yesus naik ke surga, pasti surga itu ada, surga itu nyata dan disiapkan untuk saudara dan saya. Kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Bahkan Ayub katakan kita ini seperti bayang-bayang lewat. Petrus katakan kita ini hanya pendatang, kita ini hanya perantau di bumi ini. Ayub pun berkata bahwa hidup ini hanya sebentar, seperti bayang-bayang lewat. Nah, sebab itu kalau kita mengalami masalah, persoalan apapun, penderitaan di dunia ini, ingat, itu hanya sementara. Jangan kita jual iman kita cuma karena penderitaan di dunia ini. Jangan kita jual iman percaya kita kepada Yesus, keselamatan yang Tuhan sudah jaminkan itu kepada kita. Tuhan sudah memberi jaminan kita bahwa kita pasti selamat masuk surga. Jangan kita jual itu hanya karena kita takut menderita, takut mengalami masalah. Karena apa? Yesus pernah berpesan dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Dunia ini memang banyak penderitaan, tapi Yesus bilang apa? Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Sebagai wanita yang percaya kepada Tuhan, pengalaman, masalah, proses yang kita hadapi, ujian sebesar apapun, kita bisa menaklukkannya di dalam Kristus. Karena Kristus telah mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Saudara,
Jangan takut menghadapi badai masalah persoalan di dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dalam segala keinginan. Kita hanya orang yang sementara tinggal di dunia ini. Keluarga negaraan kita adalah di surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, tetap hidup selamanya. Yang terakhir, hidup adalah pertandingan. Saudara ingat Rasul Paulus, dia pernah bilang apa? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kalau hidup ini adalah pertandingan, berarti untuk mempertahankan iman itu gak mudah. Seperti orang bertanding, harus selalu dilatih iman kita ini. Ya, kita harus fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kita tidak akan tergoda menoleh kiri kanan. Sehingga itu akan membuat kita tergelincir. Kita akan fokus sama Tuhan. Pertandingan iman kita akhiri. Biarlah sampai nafas terakhir kita tetap mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan. Ya, kalau hidup ini adalah pertandingan, orang yang bertanding itu sampai finish pasti dia akan beroleh mahkota, beroleh piala, beroleh hadiah. Demikian pula kita. Kalau kita sudah melewati pertandingan di dunia ini sampai langkah terakhir, maka kita akan menikmati apa yang namanya kemenangan. Ya. Seperti Paulus, dia sampai langkah terakhir, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Mari kita mau tetap setia sampai langkah terakhir, saudara. Kalau kita setia sampai langkah terakhir, kita akan melihat kemuliaan yang daripada Tuhan. Ayat terakhir sebelum kita berdoa, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ingat saudara, mari kita mau tetap kuat, jangan goyah. Karena kita tahu apa arti hidup tadi. Yang pertama, hidup itu ujian. Jangan heran mengalami masalah persoalan. Tapi karena Tuhan menyertai, kemenangan Tuhan jamin. Hidup adalah kepercayaan. Apapun yang kita punya, itu Tuhan yang punya. Sebab itu mari kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup adalah tugas sementara. Kita di dunia ini sementara. Sebab itu bertahanlah untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus memandang Tuhan. Karena kita tahu kita di dunia ini hanya sementara. Jadi jangan kita gampang menyerah. Memang kita ini perantau di dunia ini, tapi keluarga negaraan kita di surga itu pasti. Dan yang terakhir, hidup itu adalah pertandingan. Orang yang bertanding itu tidak mudah, harus penuh disiplin ya, harus menghadapi fokus kepada sasaran, jangan toleh kiri kanan, supaya kita sampai ke tujuan dengan kemenangan, dengan beroleh mahkota, dengan beroleh piala karena menang, mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, malam ini mari kita menjadi wanita-wanita yang setia, walaupun kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini. Kalau kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan, kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita. Kita akan naikkan itu pujian, setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi kita akan berdoa. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti
kasih banyak Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tetap setia, beriman, berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau menyertai hidup kami. Sebagai kaum wanita, biarlah kami menyadari apapun masalah, beban, persoalan yang kami temui di dunia ini, menyadarkan kami bahwa semua itu sementara, bahwa semua itu hanya berlalu begitu saja. Kalau kami terus bertekun, berharap pada Tuhan, kemenangan demi kemenangan Engkau akan beri. Kuatkan kami kaum wanita untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk bertanding sampai garis akhir, setia sampai akhir, karena Engkau akan senantiasa menyertai kami. Sebagaimana umat-umat-Mu, Engkau uji mereka dan Engkau beri mereka kemenangan. Baik Abraham, baik Yusuf, bahkan semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Timotius, Paulus, mereka pun mendapatkan ujian ketika mereka hidup di dunia ini. Namun ketika mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan, mereka tampil sebagai pemenang. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati seluruh kaum wanita dengan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam menjalani hari-hari kami, beri hikmat, marifat yang dari Tuhan, sehingga kami dapat mendampingi anak-anak, keluarga, suami, tetap mengandalkan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap giat di dalam Tuhan. Karena jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini, tumpahkan tangan-Mu yang penuh berkat atas kehidupan kaum wanita. Kalau kami sebentar boleh berpisah satu dengan yang lain, biarlah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua malam ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.